Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, dalam kehampaan yang sunyi dan gelap gulita, perahu roh melintas. Di bawah kendali Ling Zhou bergegas menuju kehampaan yang tak berujung. Di ruangan yang sunyi, Xiao Yan dan Yun Yun berpelukan. Ketika mereka berada di benua Dauki, karena mereka sibuk berurusan dengan Xiao Yichen, tidak banyak kesempatan bagi keduanya untuk bermesraan. Xiao Yan dengan cepat melepas pakaian Yun Yun, dan tubuh putih Yun Yun terlihat jelas di depan Xiao Yan. Yun Yun merasa malu, dan pipinya memerah. Tubuhnya yang halus juga sedikit bergetar. Di atas langit tak berawan, udara tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian celah ruang perlahan menyebar. Kapal roh melesat keluar dari celah itu. Apakah aku akhirnya kembali ke Changseng Tian? Ucap dari Xiao Yan pada dirinya sendiri. Xiao Xiao dan Yun Yun datang ke Changseng Tian untuk pertama kalinya. Terus-menerus melihat pemandangan indah di bawah dek. Melihat keindahan seperti negeri dongeng, mereka berdua bergumam. Apakah ini Changseng Tian? Ayah, kemana kita akan pergi? Ucap dari Xiao Xiao. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, mari kita cari tempat untuk menetap dulu. Perahu roh terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Ketika perahu roh terbang di atas hutan, Xiao Yan melihat ke hutan di bawah dan tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Ling menghentikan Ling Zhou, lalu menatap Xiao Yan dan berkata, ada apa? Xiao Yan lalu berkata, kamu buat perahu roh menyusut, dan mari kita melewati hutan, ucap dari Xiao Yan. Ternyata dia tiba-tiba menemukan bahwa hutan di depannya adalah tempat Nalan Kingsue dan Linglong jatuh. Jadi dia ingin memasuki hutan untuk menemukan Nalan Kingsue dan Linglong. Ling kemudian mengatakan sesuatu di mulutnya. Perahu roh itu menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap itu menjadi perahu kecil yang hanya bisa menampung 4 atau 5 orang. Yun Yun dan Xiao Xiao terkejut ketika mereka melihat bahwa Ling Zhou bisa menjadi besar dan kecil. Perahu roh berubah kemudian terbang perlahan di hutan. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar, dan lingkungan sekitarnya diamati dengan jelas. Perahu roh terus terbang ke depan, dan sudah terbang melalui sebagian besar hutan. Xiao Yan masih tidak menemukan petunjuk tentang Nalan Kingsue dan Linglong. Dia merasa sedikit kecewa. Xiao Yan menghela napas dan berkata, lupakan saja, ayo pergi, kita tidak akan mencarinya lagi. Pada saat ini Ling tiba-tiba berkata, Tuan, ada 2 orang dan seorang malaikat di barat laut. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dengan kekuatannya di alam pertarungan abadi, dia tidak menemukan siapapun di barat laut. Bagaimana Ling bisa mengetahuinya? Faktanya, Xiao Yan tidak tahu bahwa Ling sebagai penjaga dari perahu roh, dia dilahirkan dengan beberapa kemampuan khusus, seperti merasakan napas orang atau binatang. Ling dapat merasakan napas orang atau hewan dalam radius 10.000 mil dengan cara khusus. Bahkan Xiao Yan tidak bisa melakukan ini. Xiao Yan mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita lihat. Ling segera mengendalikan perahu roh dan terbang cepat ke barat laut. Tiba-tiba perahu roh berhenti terbang dan Ling berkata, ada di sini. Pada saat ini pertengkaran tiba-tiba datang dari depan, dan salah satu suara berkata, jika bukan karena aku, Paman Long, kamu telah lama dimakan oleh monster, atau kamu akan diculik oleh monster untuk menjadi istrinya. Aku menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak hanya tidak berterima kasih padaku, tetapi kamu juga tidak memberiku kesepakatan yang baik. Lihat wajahmu, apakah kamu memiliki hati nurani? Suara itu penuh dengan keluhan dan keluhan. Segera setelah itu, suara seorang wanita terdengar dingin. Jika kamu ingin aku memberimu wajah yang baik, kamu sedang bermimpi. Kamu itu ular. Ketika kamu menyelamatkanku, kamu pasti tidak memiliki niat yang baik. Suara pertama tiba-tiba berteriak, aku sudah memiliki Mengyo.
dan aku tidak memiliki hati yang buruk untukmu. Selain itu, kamu sudah tua dan jelek. Siapa yang akan melihatmu? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku tua dan jelek. Mari kita lihat, apakah aku tidak bisa mencabik-cabikmu. Mendengar pertengkaran keduanya, wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi gembira. Karena suara keduanya persis Jiu Bai dan Linglong. Dia segera mengikuti suara itu dan melihat ke depan. Ada 3 gubuk jerami kecil di pegunungan, dan di depan gubuk itu ada sungai yang jernih. Di sebelah sungai ada seorang pria dan seorang wanita yang duduk berdampingan. Itu adalah Jiu Bai dan Linglong. Pada saat ini keduanya sedang bertengkar. 3 gubuk jerami dikelilingi oleh gunung dan sungai, dan lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Jiu Bai dan Linglong ini benar-benar menikmati diri mereka sendiri, dan mereka memilih tempat yang elegan untuk hidup dalam pengasingan. Xiaoyan tersenyum, lalu menyingkirkan perahu roh, dan terbang menuju gubuk bersama Xiao Xiao dan Yun Yun. Jiu Bai, Linglong, lama tidak bertemu. Kekosongan di sebelah sungai tiba-tiba sedikit berfluktuasi, dan 3 sosok muncul perlahan. Ekspresi Jiu Bai dan Linglong tiba-tiba berubah. Setelah melihat wajah Xiaoyan dengan jelas, Jiu Bai berteriak dengan penuh semangat. Xiaoyan, apakah itu benar-benar kamu? Ini aku. Xiaoyan tersenyum, lalu melirik Linglong dan berkata dengan gembira. Linglong, lukamu benar-benar sembuh. Ini sangat bagus. Aku melihatmu jatuh dengan luka serius hari itu, dan aku sangat khawatir. Ini semua berkatku. Jika aku tidak menemukannya, dia pasti sudah lama mati, ucap dari Jiu Bai. Xiaoyan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, setelah konferensi abadi, kemana saja kamu? Mengapa aku tidak melihatmu? Ucap dari Xiaoyan. Dengan ekspresi malu di wajah Jiu Bai, dia lalu berkata, Ini... Linglong lalu berkata, tentu saja dia melakukan hal yang baik. Lihat, itulah yang dia lakukan. Linglong tiba-tiba menunjuk ke belakang. Xiaoyan, Xiao Xiao, dan Yun Yun melihat ke arah jari Linglong dan melihat seorang wanita berbaju putih di depan pintu gubuk jerami. Penampilan wanita itu cukup cantik, namun tubuhnya relatif buncit, dan ternyata dia sedang hamil. Yang lebih mengejutkan, Xiaoyan adalah sepasang sayap putih bersih di belakang wanita itu. Wanita itu ternyata adalah malaikat, dan dia adalah Serapim. Xiaoyan menatap Jiu Bai dengan marah. Jiu Bai merasa malu dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ketika dia melihat 2 wanita cantik di samping Xiaoyan, matanya berbinar. Dia lalu berkata, Xiaoyan, kamu adalah anak yang cukup beruntung. Sudah berapa lama ada wanita lain di sampingmu? Cepat perkenalkan 2 wanita cantik itu kepada Paman Long dan Linglong. Mendengar ini, Xiao Xiao dan Yun Yun menatap Xiaoyan dengan ekspresi aneh. Kali ini giliran Xiaoyan yang merasa sangat malu. Kemudian dia berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiaoyan segera memperkenalkan satu sama lain. Setelah memperkenalkan mereka, Jiu Bai menatap Xiao Xiao dan berkata, putrimu sangat cantik. Xiaoyan mengangguk, lalu berkata, ceritakan secara rinci apa yang terjadi setelah konferensi abadi. Bagaimana kamu dan Linglong bertemu? Jiu Bai segera mulai berbicara. Ternyata setelah Xiaoyan membuat keributan besar di konferensi abadi hari itu, Jiu Bai tidak langsung pergi, mengambil keuntungan dari kekacauan di Pavilion Jilan. Dia mulai memutuskan untuk mengimplementasikan rencananya untuk menangkap malaikat. Pada akhirnya dia menemukan malaikat yang kesepian, kemudian melarikan diri bersama malaikat itu. Jiu Bai membawa malaikat itu kembali ke sebuah gua dan mulai melakukan sesuatu kepada malaikat itu. Tetapi malaikat itu tidak bisa melakukannya. Jiu Bai tidak memaksanya, hanya memenjarakan malaikat itu. Sejak saat itu, Jiu Bai mulai jatuh cinta pada malaikat tersebut. Selain membatasi geraknya, Jiu Bai merawatnya dengan baik. Jiu Bai mengubah metodenya setiap hari untuk membuat malaikat bahagia. Malaikat itu tidak pernah mengalami hubungan, dan di bawah pengejaran gila Jiu Bai, dia secara bertahap jatuh cinta. Keduanya akhirnya jatuh cinta untuk waktu yang lama, dan kemudian malaikat itu mengandung anak Jiu Bai.
Suatu hari ketika Jiu Bai mendengar berita bahwa Linglong telah jatuh dengan luka serius, dia membawa malaikat itu ke hutan tempat Linglong jatuh. Untungnya Jiu Bai menemukan Linglong yang sedang sekarat. Jiu Bai dengan cepat menyelamatkan Linglong. Di bawah perawatan Jiu Bai, Linglong berangsur-angsur membaik dan akhirnya memulihkan kehidupan. Ketika Jiu Bai selesai berbicara, Xiaoyan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu punya berita tentang Nalan King Sue?" Mendengar ini, Jiu Bai dan Linglong menggelengkan kepalanya. Jiu Bai lalu berkata, "Aku sudah lama mencari di hutan ini, tetapi Nalan King Sue tampaknya telah menghilang, dan aku tidak dapat menemukannya dimanapun," ucap dari Jiu Bai. Xiaoyan lalu berkata, "Aku harap Nalan King Sue tidak akan pernah dalam masalah." Xiaoyan, Jiu Bai, dan Linglong bertemu lagi, dan semua orang sangat senang saat ini. Xiaoyan, Xiao Xiao, dan Yun Yun segera tinggal di sini. Setelah tinggal selama beberapa hari, atas saran Xiaoyan, Jiu Bai dan Linglong dan malaikat bernama Meng Yao menaiki perahu roh dan meninggalkan hutan bersama Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah Jiu Bai menaiki perahu roh, dia sangat jatuh cinta dengan perahu roh yang sempurna ini. Kelompok itu terbang ke arah lembah tanpa hati. Pada akhirnya kelompok itu datang ke kota Huoyun yang berjarak ratusan kilometer dari lembah patah hati. Xiaoyan menyingkirkan perahu roh dan memasuki kota Huoyun. Kota awan api adalah kota terbesar dalam radius 10.000 mil. Kota ini sangat megah dan luasnya hampir sama dengan luas Kekaisaran Tang di benua Qia asal. Karena dekat dengan lembah hati, itu sangat makmur. Xiaoyan dan rombongannya segera menetap di kota ini. Ketika Xiaoyan dan lain-lain baru saja menetap, sepotong slip giok ruang di tubuh Xiaoyan tiba-tiba hancur. Slip giok ruang secara khusus digunakan untuk berkomunikasi dengan Lindong. Dan fragmentasi slip giok ruang berarti bahwa Lindong memiliki berita tentang Sailin. "Sepertinya aku akan pergi ke dunia 1000 besar." Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Xiaoyan dan Lindong berpisah, Xiaoyan pernah memberi Lindong sepotong slip giok ruang dan membuat kesepakatan bahwa selama Lindong mengetahui tentang Sailin, dia akan menghancurkan slip giok ruang. Pada saat itu, Xiaoyan akan bergegas ke dunia Dakian atau dunia 1000 besar dan bergabung dengan Lindong di dermaga. Sekarang slip giok ruang di tubuh Xiaoyan rusak, yang berarti Lindong sudah memiliki berita tentang Sailin. Dia segera memutuskan untuk bergegas ke dunia Dakian untuk menemukan Sailin. Selama perjalanan dari benua Daoqi ke alam umur panjang, Xiaoyan telah memberitahu Xiao Xiao dan Yun Yun tentang hilangnya Xun Er dan Sailin. Oleh karena itu, ketika Xiao Xiao tahu bahwa Xiaoyan akan pergi ke dunia Dakian untuk mencari ibunya, dia akan mengikuti Xiaoyan ke dunia Dakian untuk menemukan ibunya. Yun Yun, Jiu Bai, dan Linglong juga meminta untuk pergi ke dunia Dakian bersama Xiaoyan. Dunia 1000 besar adalah dunia yang tidak terkenal. Semakin banyak orang di sana, semakin kuat dan semakin banyak orang yang pergi ke sana akan semakin aman. Oleh karena itu, Yun Yun menyarankan agar semua orang pergi ke dunia 1000 besar bersama-sama. Namun dengan cepat ditolak oleh Xiaoyan. Xiaoyan telah memutuskan bahwa kali ini dia akan pergi ke dunia 1000 besar hanya dengan Jiu Bai dan Linglong. Tentu saja keputusan Xiaoyan memiliki rencana. Alasan mengapa Xiaoyan mengambil Linglong adalah karena Linglong dan Sailin sama-sama termasuk dalam piton 9 warna menelan langit. Dan Linglong bisa merasakan nafas Sailin dengan lebih mudah. Linglong dan Jiu Bai juga harus mengikutinya. Alasan mengapa Xiaoyan tidak membawa Xiao Xiao dan Yun Yun, pertama perjalanan ke dunia 1000 besar ini sangat berbahaya. Xiaoyan tidak ingin Xiao Xiao dan Yun Yun mengambil resiko. Kedua, malaikat Meng Yao sedang hamil dan harus diurus, sehingga tugas merawat Meng Yao diserahkan kepada Xiao Xiao dan Yun Yun. Ketiga, selama periode keberangkatan Xiaoyan, Xiaoyan menyerahkan tugas penting kepada Yun Yun dan Xiao Xiao, yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang lembah Jeoking dan peri Jeoking, dan membantu setiap gerakan lembah Jeoking. Poin ketiga adalah alasan utama mengapa Xiaoyan ingin Xiao Xiao dan Yun Yun tinggal di Changsheng Tian. Xiaoyan berulang kali menginstruksikan Xiao Xiao dan Yun Yun untuk berhati-hati saat mengumpulkan informasi. Jangan pernah mengungkapkan identitas mereka dan fokus pada keselamatan.
Dia berulang kali memberitahu Xiao Xiao dan Yun Yun bahwa apapun yang terjadi sebelum dia kembali, jangan bertindak gegabah dan tunggu dia kembali. Setelah semuanya diatur, dia, Jiu Bai dan Linglong naik ke perahu roh. Di bawah kendali Ling Er, perahu roh langsung melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan memasuki jalur dunia Chang Sheng Tian dan Dakian. Karena mereka bertiga naik perahu roh, perjalanan mereka ke dunia tidak akan terpengaruh oleh badai dan arus kacau spasial. Dan mereka bertiga hidup sangat nyaman di perahu roh. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa di perahu roh, dan waktu berlalu begitu cepat. Tidak ada konsep waktu di sini, tetapi mereka semua merasa seolah-olah beberapa bulan telah berlalu. Pada saat tertentu, Ling Er tiba-tiba berkata, "Semua orang sudah siap. Kita telah mencapai dunia Dakian, dan kita akan memasuki dunia Dakian." Saat suara Ling Er jatuh, Ling Zhou langsung melintas jalur dan memasuki dunia Dakian. Setelah memasuki dunia 1000 besar, Xiao Yan dan yang lainnya dengan jelas merasakan bahwa energi di udara menjadi sangat padat. Dan intensitas itu berkali-kali lebih kuat daripada benua Daoqi. Xiao Yan segera menyingkirkan perahu roh. Xiao Yan dan yang lainnya melihat sekeliling, melihat dunia Dakian yang legendaris dengan rasa ingin tahu. Kemudian melalui slip giok ruang merasakan di mana Lindong berada. Xiao Yan membawa Jiu Bai dan Linglong terbang ke timur laut. Dengan kekuatan Xiao Yan, Jiu Bai dan Linglong mereka hampir bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Mereka merasa bahwa mereka mendekati Lindong dan yang lainnya dengan sangat cepat. Beberapa hari kemudian mereka akhirnya menemukan Lindong dan yang lainnya. Begitu kedua belah pihak bertemu, Xiao Yan memperkenalkan Jiu Bai dan Linglong dan membiarkan Jiu Bai, Linglong dan Lindong, Ling Qingju dan King Tan saling mengenal. "Lindong, cepat katakan padaku, bagaimana situasi Sailin? Di mana dia sekarang?" ucap dari Xiao Yan. "Xiao Yan, jangan khawatir. Sailin tidak mengancam jiwa. Aku akan memberitahumu sebentar lagi. Namun sebelum kita pergi mencari Sailin, aku ingin kamu bertemu seseorang," ucap dari Lindong. "Siapa?" Xiao Yan bertanya dengan suara rendah. "Ikut denganku." Lindong tersenyum, tubuhnya menghilang langsung ke udara. Melihat Lindong pergi, yang lainnya segera mengikuti. Mereka sampai di pegunungan besar dengan energi spiritual yang sangat kuat, yang disebut Gunung Roh Kudus. Gunung Roh Kudus buka sesekali, dan setiap kali Gunung Roh Kudus dibuka, itu adalah waktu yang paling hidup dari Gunung Roh Kudus. Ada harta surga dan bumi tak terhitung jumlahnya di Gunung Roh Kudus. Pada saat ini banyak praktisi akan memasuki Gunung Roh Kudus untuk menemukan harta karun. Dalam proses berburu harta karun, itu wajar untuk bertarung. Pada saat ini di bagian terdalam dari pegunungan Roh Kudus, dua sosok terjalin dan mereka memulai konfrontasi yang paling intens. Dua sosok itu adalah dua pria muda. "Mo King Tian, baptisan Roh Kudus ini bukan milikmu." Suara dingin pemuda itu bergema perlahan. Sosok pemuda itu tersapu sia-sia, memegang pilar Sumeru besar dengan kedua tangannya. Dia membantingnya ke arah pemuda lainnya dengan keras. Pria muda yang dikenal sebagai Mo King Tian menatap dingin pada pria itu. Mo King Tian mengarahkan jarinya ke depan, dan kekuatan spiritual di sekitarnya mulai rusuh dan meledak dari ujung jarinya, kemudian menabrak pemuda itu. Puang! Di hadapan kekuatan spiritual yang ganas, pemuda itu mengangkat pilar sihir tinggi-tinggi dan dia menabrak kekuatan spiritual. Duar! Pilar sihir besar itu menabrak langsung di atas sinar cahaya spiritual. Segera di mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya spiritual meledak berubah menjadi bintik-bintik dan menghilang. Xiao Yan yang telah menyaksikan pertempuran bersembunyi di kehampaan dan bertanya, "Siapa pemuda itu? Dia sangat kuat." "Dia adalah Mu Chen," ucap dari Lindong menjawab. "Mu Chen." Xiao Yan bergumam dengan suara rendah dan langsung mengingat nama anak itu di dalam hatinya. Untuk bisa memiliki kekuatan seperti itu pada usia ini, pemuda itu cukup hebat. Karena itu Xiao Yan sangat mengagumi Mu Chen. Kita tidak bisa meremehkan pemuda ini. Pemuda ini adalah orang dengan potensi paling besar di dunia saat ini. Mungkin dalam waktu dekat, pemuda ini bisa melampauimu dan aku, ucap dari Lindong.
Xiaoyan lalu berkata, "Benarkah? Tapi kenapa kamu tiba-tiba membawaku menemuinya?" Lindong lalu berkata, "Aku punya firasat bahwa kita mungkin akan bertarung berdampingan dengannya di masa depan, dan bahkan mungkin membutuhkan bantuannya. Jadi aku akan membiarkanmu bertemu dengannya dulu," ucap dari Lindong. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, sekarang kita sudah bertemu pemuda ini. Kamu harus membawaku untuk menemukan Sailin," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, ayo pergi sekarang," ucap dari Lindong. Lalu dia memimpin untuk terbang ke kejauhan. Selama penerbangan, Xiaoyan bertanya kepada Lindong, "Lindong, bagaimana keadaan Sailin sekarang?" ucap dari Xiaoyan. Lindong lalu berkata, "Ada kabar baik dan kabar buruk. Mana yang kamu ingin dengar duluan?" "Kabar buruk," ucap dari Xiaoyan. Lindong lalu berkata dengan suara rendah, "Sailin akan menikah." "Apa?" Xiaoyan segera berteriak kaget setelah mendengar kata-kata Lindong. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.